Sugiati dan rekan saya. Saya Sarawati Nababan. Kami di sini mengangkat tipe dan kepemimpinan dari Ibu Sri Mulyani Indrawati. Mungkin kita tahu semua ya Ibu Sri Mulyani Indrawati itu siapa. Beliau adalah orang Indonesia pertama serta perempuan pertama yang pernah menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia, dan karir Ibu Sri Mulyani itu sendiri sampai sekarang itu menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan Ibu Sri Mulyani ini sendiri ya, dia lahir di Bandar Lampung, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau adalah anak ketujuh dari pasangan Profesor Satmoko dan Profesor Dr. Retno Sri Satmoko. Ibu Sri Mulyani sendiri ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian dia mendapatkan gelar S2 dengan mendapatkan gelar Science of Policy Economy, serta S3-nya itu dia dapatnya di Universitas of Illinois Urbana, Amerika Serikat. Itu S3-nya di sini. Kemudian berarti beliau sampai sekarang ini masih menjabat sebagai menteri. Udah menjadi dokter. Dokter, dia profesor ya. Nah, terus karir Ibu Sri Mulyani sendiri itu dia pernah menjadi asisten pengajar di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1985 sampai 1986. Terus dia pernah menjadi anggota tim asistensi Menteri Keuangan di bidang keuangan dan moneter di Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1998. Terus beliau sendiri juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Terus yang keempat sampai saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya. Itu sampai saat ini. Nah, untuk gaya kepemimpinan beliau sendiri atau Ibu Sri Mulyani Indrawati ada beberapa tipe. Yang pertama adalah benevolent autocrat. Nah, kenapa disebut benevolent autocrat? Dikarenakan beliau berhasil dalam mengorganisir organisasinya sehingga kerja beliau terlihat hasilnya yang berarti nyata. Terus kepemimpinan beliau memiliki kemampuan untuk mengarahkan orang lain, atau mempengaruhi orang lain, terus bawahan atau kelompok juga. Kemudian di sini juga ada tipe kompromiser, yaitu karena dengan mutu yang tinggi yang didapat dari pendidikan dalam dan luar negeri, tentunya Ibu Sri Mulyani ini mempunyai kemampuan. Dia berbeda dengan orang lain. Jadi dia sangat ahli sekali ya dalam ilmu ekonomi ya. Jadi dia mempunyai kemampuan berbeda dengan orang lain, maka beliau itu berpengaruh baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti itu. Karena seperti itu ya, dia mendapatkan pendidikan dari dalam dan luar negeri. Jadi dia jadi orang yang berbeda, sangat bermutu. Terus adapun kerja nyata dari beliau. Kerja nyata dari beliau ya pada tahun 2002, Ibu Sri Mulyani sendiri pernah bergabung dengan IMF ya. Dia diangkat sebagai eksekutif direktur karena kemampuannya dalam ilmu ekonomi, serta pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia, serta menobatkan sebagai perempuan yang berpengaruh di dalam dan luar negeri. Jadi karena dia hebat ya, karena dia pintar dalam ilmu ekonomi, dinobatkan dia sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia dan perempuan yang berpengaruh baik di dalam negeri kita sendiri serta di luar negeri. Berarti memiliki kemampuan atau mutu tinggi ya. Terus faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dari beliau atau Ibu Sri Mulyani
sehingga gaya kepemimpinannya berhasil. Yang Dia dipengaruhi dengan beberapa ini ya, dengan ada beberapa pengaruh. gaya Yang pertama itu tentunya pola pikir yang terbuka ya. Bukan hanya di bidang akademik, tapi juga beliau cerdas membawa diri untuk bergaul. Terus yang kedua, kemampuan analisis kritis dan lugas dari beliau. Yang ketiga juga ada tentunya jujur. Oh iya udah pasti ya. Dalam berbagai aspek ya dalam kehidupan. Tentunya seorang pemimpin itu harus jujur dalam kelompok maupun organisasi ya. Itulah hebatnya Ibu Sri Mulyani gitu. Jadi kita patut mencontoh beliau sehingga dia berpengaruh juga dalam negeri maupun luar negeri ya. Mungkin itu aja ya Mbak Ersa ya, dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi